arsy Allah ketika sedang berada di padang mahsyar. Berkumpul pula kita di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam jadwal kita setelah sholat subuh ada kultum singkat menjelang jam 6. Pada kesempatan singkat ini refleksi 3 tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat saya singkatkan pada 5 poin. Yang pertama, setelah adanya Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, kita punya pertemuan silaturahim yang terjadwal, yang sebelumnya tak ada. Saya kalau tidak ada jadwal di Bang Riau Kepri, tak jumpa dengan Ustaz Noki. Kalau tak ada jadwal di Masjid At-Taqwa Air Dingin, tak jumpa dengan Ustaz Asrori. Padahal SK saya di situ dulu sampai meninggal. Begitu dijadwalkan. Kalau tak ada jadwal di Masjid Ar-Ruhul Jadid, tak jumpa dengan Pak Samsul. Kalau tak ada kesempatan sarapan pagi di Jalan Patimura, tak jumpa dengan Pak Haji. Tapi dengan adanya TWU ini terjadwal pertemuan kita sebulan sekali. Yang tak jumpa sebulan sekali, alhamdulillah setahun sekali jumpa. Tahun pertama di Harau, tahun kedua di mana itu? Lembah Anai, tahun ketiga ini di Harau balik, tahun keempat nanti mungkin di Anai balik. Begitu aja dulu. Karena kita tak terlalu penting kali tempat itu di mana, yang penting kita bisa berjumpa. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi pertemuannya itu. Jadi memang awalnya kita buat ini karena kita tak pernah ketemu. Akhirnya datang Covid, akhirnya kita pun bertemu, wala halal bihalal. Lalu kemudian karena waktu itu banyak kawan sahabat jamaah meninggal, kita berpikir jangan sampai kawan ini hilang satu-satu, kita tak tahu. Akhirnya kita pun bertemu, dan kalau sekedar untuk target pertemuan terjadwal sudah tercapai, sangat tercapai. Tiap bulan kita jumpa. Menu khasnya kuaci. Asal jumpa pemangkuk-mangkuk kuaci itu habis. Bisa ketawa, bisa. Jadi rupanya berjalannya usia ini lain keindahan. Ketika dulu di awal-awal usia-usia kuliah, yang indah itu adalah nilai. Bagaimana nilai A, nilai B, nilai jayyid, jayyid dan mumtaz, itu keindahan. Begitu sudah berlalu usia nilai, kita mulai menikmati materi. Bagaimana materi, rumah, kendaraan. Tapi setelah melewati itu, yang indah itu tidak lagi nilai, yang indah itu tidak lagi materi, yang indah itu adalah pertemuan. Di usia-usia yang lagi lucu-lucunya ini memang gimana bisa jumpa, ketawa. Jadi kita baru merasakan itu setelah kita melewati usia itu. Dulu waktu kami ada muzakarah alumni Timur Tengah, Bang Nixon, Bang Fajri, setiap jumpa rencananya mau muzakarah, tapi asal jumpa tak ada muzakarah, ketawa aja. Memang jarak kita dengan mereka 10 tahun. Jarak saya dengan Bang Fajri, dengan Ustaz Nixon, dengan Ustaz Mustafa itu 10 tahun. Setelah lewat 10 tahun itu baru saya paham, oh rupanya di umur-umur itu memang mau jumpa. Karena setelah itu mungkin akan ada permisahan, kematian. Nah, itu. Jadi target pertama sudah tercapai. Target yang kedua, seandainya matilah kita sekarang, maka apa yang mengalir? Alhamdulillah, mengalirlah pahala anak-anak tahfiz Quran dari Yayasan Tabung Wakaf Umat Nurul Azhar Palas. Mengalir pula lah pahala dari anak-anak yang disekolahkan melalui program pendidikan yang kita taja, melalui program pendidikan anak suku Talang Mama. Mengalir juga lah pahala dari Bagan Beniung. Setidaknya dari 3 mata air ini mengalir menetes ke alam kubur kita. Nurul Azhar Palas, Bagan Beniung, beberapa rumah Quran, dan kemudian Talang Mama, anak-anak yang sebagian sudah pulang, sebagian masih sekolah. Insya Allah mereka mengajar, dibacakannya Al-Fatihah mengalir. Tapi air
mata air ini belum terlalu banyak. Jadi perlu kita perbanyak lagi mata air ini. Itulah lewat program-program kita. Mesti ada program yang lebih besar ke depan. Ada namanya nanti Tower YTWU Tower. Lalu kemudian berdiri pula preschool yang lebih banyak di samping Jalan Lili dan yang ada di Jalan Paus. Lalu kemudian berdiri lagi beberapa pondok-pondok kita perbanyak. Lalu kemudian kelanjutan dari anak-anak yang udah 3 tahun nih masuk tahun keempat, nanti kelanjutannya membaca kitab, habis baca kitab lalu kemudian lab skill. Setelah itu kita pun ingin pula jangan hanya sebatas itu. Kita tak mau anak kita ini kita tumpangkan di universitas lain, tak nyambung nanti kajinya. Kita mau setelah dia hafal Quran 3 tahun, baca kitab, habis itu praktek baca kitab lab skill, kalau bisa S1-nya pun kita juga yang membentuknya. Ke depan kita pun berpikir tentang sekolah tinggi, bahwa sebelumnya sudah kita buatkan proposalnya sulit untuk dilanjutkan, tak ada istilah gagal, kita cari pintu lain. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, ketuk pintu satu tertutup, buka pintu yang lain. Jadi ke depan memang keinginan kita jangan pernah puas dengan yang ada ini, maka kita perlu mencetak banyak lagi mata air yang tujuannya sebagai amal jariah untuk kita di alam barzakh, karena kita lebih lama di sana daripada di sini. Lama lagi kebersamaan kita di alam transit. Tidak disebut dia sebagai alam dunia karena dunia belum kiamat, tak disebut sebagai akhirat karena dunia belum kiamat, tak disebut dunia karena kita sudah meninggalkan dunia, sudah mati. Maka di alam itu kita ingin mendapatkan amal jariah insyaallah. Poin yang ketiga adalah perlunya kita membuat poin-poin yang mengikat kita. Tadi kata Ustadz Hanafi, kita berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Ustadz Abdul Somad. Itu membuka peluang untuk curang. Kenapa? Waktu seluas-luasnya. Maka perlu ada poin untuk mengikat. Sudah diikat poinnya di dalam surat keputusan yang dibuatkan Ustadz Al-Nob, itu hanya sampai jam 6. Jadi itu kesepakatan kita bersama. Saya tidak akan menjadi curang dan saya tidak akan curang terhadap diri saya sendiri, dan sahabat-sahabat pun tidak merasa menzolimi saya. Kenapa? Karena itu kesepakatan bersama. Wasyawirhum fil amri. Nabi pun disuruh minta pendapat orang lain, padahal dia maksum dapat wahyu. Wa amruhum syura bainahum. Maka ada musyawarah mufakat. Maka setiap pertemuan bulanan ada saja poin-poin yang kita buat. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita, untuk tidak berkhianat, untuk tidak curang. Karena yang kita kelola ini adalah bukan uang kita, tapi milik umat, yang kalau kita bagus mengelolanya menjadi amal jariah. Tapi kalau tidak bagus mengelolanya, maka amal belum tentu dapat, dosanya pasti, na'udzubillah. Maka itulah perlunya kita saling duduk bersama. Sudah ada pengawas, sudah ada pembina, dibentuk lagi Dewan Syariah, dibentuk lagi DPS, dibentuk lagi Majelis Syuro, dibentuk lagi Dewan Syuro, nanti Dewan Masyayikh, nanti ada Tanfiziyah, eksekutor pelaksana. Kenapa begitu banyak betul dewan-dewannya ini kita buat? Supaya semangat sunnah tadafu'iyah. Kalaulah bukan kita saling menjaga, maka sesungguhnya kita amat sangat bisa salah. Karena sifat manusia ini ada dalam salah satu tes psikologi, diriaslah seorang artis, dinaikkan ke atas pentas, lalu dinaikkan 3 kelompok untuk menilai. Setelah artis yang dirias tadi duduk di atas pentas, kelompok pertama datang mulai memuji-muji. Oh, cantiknya, bagus rambutnya, bagus alisnya, bagus make upnya. Kelompok yang kedua mulai memegang-megang, dipegangnya rambutnya, dipegangnya alisnya, dipegangnya pipinya. Kelompok yang ketiga mulai menarik-narik, yang satu menarik rambutnya, yang satu menarik make upnya, yang satu. Jadi apa? Bahwa manusia itu kalau tidak ada protek, kalau tidak ada tindakan, kalau tidak ada punishment, amat sangat bisa untuk berbuat jahat. Bisa nakal dia, bisa jahat dia. Nah, jadi kita buat aturan-aturan itu sebenarnya bukan untuk mengikat orang lain, tapi untuk mengikat diri kita,
dan untuk membiasakan diri kita. Apa yang kita lakukan itu, maka itu akan menjadi pendidikan untuk anak-anak santri ke depan. Bagaimana dia mengelola yayasan. Adik-adik kita yang dulu berangkat semaunya saja ke Mesir, sekarang kita lepas dengan acara pelepasan, dikasih dia uang saku, dibagi-bagi pula bagaimana dia belajar di sana. Dan setelah tamat, dia tidak pulang ke kampung, dia mesti ada dulu 6 bulan setidaknya magang di YTW, sehingga ketika magang itu dia betul-betul paham bagaimana cara membuat yayasan, bagaimana cara membuat ADRT, bagaimana cara mengelola wakaf, bagaimana mengurus surat izin sekolah, bagaimana membuat kurikulum, bagaimana membuat silabus. Setelah siap dia 6 bulan magang di YTWU, barulah dia pulang ke kampungnya masing-masing, sehingga apa yang terjadi pada kita dulu tak terjadi pada adik-adik kita. Itu keinginan-keinginan kita. Semua yang kita dapatkan dulu ketika di Mesir, maka setelah pulang ada namanya dulu kita dapat Maidatur Rahman, kita buat pula. Dulu kita ada dapat buku gratis Musa'adah, kita buat juga. Dulu kita ada dapat baca kitab, kita buat juga. Daurah, talaqi, dan lain sebagainya. Apa yang kita dulu dapat, kita ingin juga generasi sesudah kita dapat. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana. Tapi kita tidak berpuas hati, kita mau ini lebih besar lagi, lebih semarak lagi, lebih semangat lagi, sehingga amal jariahnya lebih banyak mengalir untuk kita di masa akan datang, insya Allah. Baik, yang berikutnya adalah bahwa kita ini kalau diberikan Allah kesempatan umur panjang, usia-usia kita itu nanti kita bisa lihat bagaimana orang-orang tua sekarang. Jadi saya dibawa oleh sahabat menengok salah satu dosen. Kita dulu sebelum bulan suci Ramadan berziarah ke rumah-rumah dosen yang sudah pensiun. Dia tinggal di rumahnya, tinggal berdua saja dengan istri di komplek yang ramai, tapi tinggal di tengah kesunyian, hanya menonton TV dengan berdua dengan istri. Anak-anak kemana Pak? Anak-anak sudah nikah semua, sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, kami tinggal berdua. Disitulah saya berpikir, kalau bisa kita janganlah sunyi di tengah keramaian di hari tua kita. Insya Allah kita tidak sunyi. Kenapa? Kita bisa datang mendengarkan hafalan anak-anak itu, walaupun kita tak hafal Quran, duduk saja kita mendengarkan mereka menyetor hafalan. Duduk kita membacakan kitab yang pernah kita dulu dengar dari guru-guru kita. Entah Jalalain, entah Riyadhus Shalihin, entah Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, entah dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka setidaknya di hari tua kita tak kesepian menonton sinetron, yang sinetron ini pun juga mendatangkan kepanikan, stres, akhirnya mati di depan TV. Kita tak mau begitu. Lalu kemudian kalau umur panjang, kita akan melewati masa-masa yang kita ingin mengajar, tapi kita tak tahu di mana tempat mengajar. Itu dialami oleh orang-orang tua yang secara keilmuan punya keilmuan, tapi tak tahu kemana ilmu ini mau diberikan. Untuk ceramah di masjid sudah tak sanggup lagi bersuara menggelegar, sanggupnya hanya untuk membacakan buku, untuk mendengarkan, mengkritisi pendapat orang, menyampaikan makalah. Itu saya jumpa dengan orang-orang seperti itu. Tolonglah Ustadz masukkan saya ke Mazmur itu Ustadz. Saya ingin mengajar, saya tak sanggup lagi ceramah, saya tak sanggup lagi dari Dewan Juri MTQ. Tapi kalau untuk mengajar di kampus, di kelas sanggup. Jadi waktu itulah terpikir saya, rupanya kita ini udah tua, ingin juga berjumpa, menyalurkan ilmu, tapi orang tak datang ke kita, dan kita pun tak tahu mau kemana. Insya Allah kita tak seperti itu. Apa yang dialami oleh orang-orang tua yang jumpa saya itu, insya Allah 99,9% yakin kita tak akan begitu nanti tua, karena ada tempat kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu kita yang kita punya halaqah duduk, bisa ke Nurul Azhar, jumpa dengan murid-murid, membacakan kitab, mengoreksi makalah dia. Apalagi kalau berdiri sekolah tinggi agama Islam yang kita kelola di masa akan datang. Jadi apa yang pernah saya jumpa, apa yang pernah saya pikirkan, itulah sebetulnya yang ingin kita buat. Kalau umur kita panjang, bisa kita menumpang tua di YTWU ini. Kalau tak panjang,
ada pula amal jariah yang mengalir. Semalam ada yang bertanya ke Ustadz Zulikrami, terlambat Ustadz sampai. Kata Ustadz Zulikrami, saya udah sampai duluan, jam 4 kami udah sampai di sini, cuman baru maghrib kita berjumpa. Kebayang saya agak-agaknya nanti di akhirat pun begitu juga kita di surga. Kita tanya kawan, tak ada nampak dari tadi. Saya sudah dari tadi sampai, katanya kawan. Ada yang terlambat datang karena transit dulu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa qina azabannar. Tapi insya Allah semuanya sampai. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Masalah sampai ini semuanya sampai. Yang jadi masalah adalah sebelum sampai itu kemana kita singgah duluan. Jadi kita mau, kalau bisa, kita memang betul-betul bersih kepada manusia, bersih pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk bersih rasanya tak mungkin. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Memang tempatnya lah kita disilap, lupa dan salah. Tapi kita berharap kita ini bersih, dan pada akhirnya bersama kita di YTWU, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau selama ini ada orang, sebetulnya kita ini sudah perfect, sudah sempurna, kuliah sudah, mengabdi di tengah masyarakat sudah, tapi namanya orang yang tak senang hati, dia selalu mencongkel kekurangan kita. Ustadz ini ceramah ke sana kemari tapi tak punya pondok, katanya. Nah sekarang tak bisa dia menggitukan kita lagi. Tak usahlah Ustadz ke sana kemari, buatlah kader. Kita tinggal menjawab, datanglah kau ke Palas. Atau ada juga yang membalik, masa tamat dari Mesir cuma di pondok aja, ceramah-ceramah juga lah ke masjid-masjid. Sebetulnya kita ini semua sudah ada bidangnya masing-masing. Ada orang yang lebih menikmati di pondok, ada orang yang lebih, semua medannya masing-masing. Pondok tak bisa ditinggalkan karena ini akarnya. Masjid pun tak bisa ditinggalkan, itu pucuknya. Akarnya mesti dijaga, pucuknya mesti dijaga. Dan batang-batang kayu ini adalah kampus. Di kampus pun kita mesti masuk. Sebetulnya tiga-tiga itu sudah kita masuki. Di pondok kita mengajar, di kampus kita mengajar, pucuknya di masjid-masjid pun kita mengajar. Tapi kadang orang ini, dia selalu mau mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Sehingga dengan itu dia merasa lebih dari kita. Kalau ditengoknya kita kurang jadwal ke masjid, kata dia, masa ilmu banyak cuman hanya duduk di kampus, mahasiswanya cuman 20 orang. Kalau kita terlalu banyak di kampus, kalau kita terlalu banyak di masjid, masa intelektual cuman masjid ke masjid, sekali-sekali masuk juga lah ke kampus. Maka dengan adanya YTWU ini, tiga-tiganya ada, orang tak bisa lagi mencari celah kita. Kalau dikatakannya kita, alah cuman masjid ke masjid, enggak, kami ada Nurul Azhar. Alah kalau cuman di pondok, kami pun ada juga jadwal di masjid-masjid. Kalau tak percaya, itu yang mengurus jadwal di MDI itu orang YTWU juga itu. Jadi tak bisa dia untuk mencari celah kita. Yang sebetulnya orang-orang macam ini, dia tahu kelebihan kita, cuman diintai-intainya kelemahan kita. Anak ibu tuh tamat dari mana? Anak saya itu tamat dari Mesir, kata mak saya jawab. Oh, dari Mesir. Kalau bisa dari Madinah lah mau. Dia tak tahu bahwa Universitas Islam Madinah itu didirikan, ketua jurusan tafsirnya pertama itu adalah Said Muhammad Tantawi, Syekhul Azhar. Ketika mereka mendirikan universitas di Makkah, yang mengajar di situ adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yang mengajar tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau tak ada orang Al-Azhar, tak berdiri Universitas Madinah itu. Tak tahu orang itu cara membuat universitas. Dia cuma talaqi aja tahu dia. Itu pun talaqi kitab Ibnu Taimiyah sama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi karena orang mau mencari-cari kelemahan kita. Jadi kita tak ada alasan kalau kita punya tamengnya, punya jawabannya. Mau cerita tentang kampus, insya Allah kampus kita ada. Mau cerita masalah pondok kita ada. Mau cerita masalah jadwal masjid ke masjid, insya Allah pun ada.
Lalu kemudian kalaulah sampai umur kita nanti 60, 70, ada jamaah yang tinggal di rumah karena tak bisa lagi berjumpa dengan kawan-kawan. Semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sampai akhirnya anaknya saya dibawa, tolong tengok ayah kami nih Pak Ustadz, dia udah tak bisa lagi bercerita. Kadang-kadang kami pun ditanyanya, kau ini siapa? Sampai akhirnya dibawakanlah kawan-kawannya yang tua dulu, nyambung cerita itu. Cerita mereka muda waktu di Pekanbaru, sama-sama merantau ke Jakarta, sama-sama memulai bisnis, sama-sama balik. Rupanya kalau berjumpa dengan yang satu circle, yang satu frekuensi, mudah kita balik, sehat kita balik. Insya Allah kita tak akan mengalami kesendirian di ruang ICU, tak akan mengalami itu. Kita akan sama-sama tua. Judulnya menua bersama. Insya Allah kita sama-sama tua. Kalaulah anak-anak kita ini sibuk dengan urusan keluarga mereka masing-masing, kita kalau bersama kita di YTWU ini, insya Allah sama-sama kita duduk, sama-sama kita tua, sama-sama kita membahas ke depan, sama-sama kita mengawasi ini. Yang mungkin pada saat itu sudah tidak kita lagi duduk di sini, tapi santri-santri yang sekarang itulah yang akan jadi ketua, sekretaris, pembina. Tapi nama kita tetap ada di akte itu karena kita belum mati, dan kita tetap bisa duduk datang tiap bulan. Mungkin kalau selama ini kita membahasnya di YTWU, nanti orang tua akan datang ke rumah kita karena kita tak sanggup lagi datang ke YTWU. Duduknya kita menjadi penyemangat buat mereka kalau umur kita panjang. Kalau tak sampai ke usia itu, maka kita insya Allah mendapatkan amal jariah. Karena sudah saya tengok beberapa kawan sahabat, 12 kabupaten kota didatangi untuk dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Dari mulai Bagan Siapi-Api Rokan Hilir sampai Tembilahan Indragiri Hilir. Dikelilingi itu Januari, Februari, Maret, April, TC, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah qiraatul kutub, keliling. Masalah ustadz yang berkeliling ini, yang pertama jarang olahraga, kolesterol, gula darah, asam urat, akhirnya masuk rumah sakit, cuci darah, meninggal. Habis, tak ada meninggalkan apa-apa. Kita insya Allah, kita tak mengatakan kita lebih baik dari abang-abang kita itu, tapi insya Allah kalau mati kita, sempat juga orang menengok pondok yang katanya pagarnya aja macam pagar Pondok Indah itu, yang lampunya itu 45 juta. Banyak jamaah tak mau membawa istrinya ke situ karena balik dari situ minta belikan macam itu juga dia di rumah. Yang rumahnya itu rumah mewah. Kita tak mengatakan bahwa kita lebih baik dari abang-abang kita itu, senior-senior kita itu, tapi insya Allah kita meninggalkan sesuatu. Kalau dengan adanya YTWU ini kita jadi lebih sering jumpa, bisa kita ketawa lepas tanpa beban, kita teruskan. Tapi kalau hanya dengan ini kita jadi berkelahi, menjadi rusak hati kita, menjadi tak datang kita kumpul karena tak enak hati, baguslah tak usah ada YTWU. Kenapa? Karena sebelum ada YTWU ini pun kita sebelumnya adalah orang-orang yang sudah mengalami traumatic syndrome, orang-orang yang pernah punya masa lalu, yang hampir bahagia. Lalu kemudian berkumpullah orang-orang yang pernah gagal, pernah kehilangan, akhirnya membuat orang yang pernah kehilangan, dia tahu artinya kehilangan. Orang yang pernah gagal dia tahu. Jadi kalau dengan adanya YTWU ini ketawa kita lepas, dengan adanya YTWU ini kita lagi lebih sering berjumpa, kita teruskan. Tapi kalau dengan adanya YTWU ini jadi kita tak sedap berjumpa, ada tak enak di hati kita, maka kita lepaskan. Kalau bicaranya tidak lepas, karena menjaga perasaan orang, buatkan kotak syakawa wa fatawa. Sebagaimana di Mesir dulu ada masjid membuat syakawa wa fatawa. Setiap bulan kita jumpa. Mungkin ada kalau kita sampaikan tersinggung hati kawan kita, kita tak mau menyinggung perasaannya, sampaikan supaya ke depan kita plong, kita tidak merasa sungkan, merasa tak enak hati dan lain sebagainya. Akhirnya saya ucapkan buat kita semua tahniah
ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni bimunasabati hulul 3 sanawat. Ucapan terindah dan keinginan yang paling sempurna untuk 3 tahun keberlangsungan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan ke depan YTWU menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh umat, dan kita pun menjadi lebih semangat insya Allah. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Waktu pun sudah sampai jam 6. Aku lupa bihada, astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kita ucapkan atas tausiah yang mudah-mudahan subuh ini kita makin semangat, dan asatidz bapak-bapak sekalian juga kita semua ke depan mudah-mudahan